Pada Oktober 2019, bertempat di Aula Mustofa Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad di Jatinangor, berkumpul mahasiswa dari Program Studi Hubungan Masyarakat, Jurnalistik, dan mahasiswa Magister Fikom Unpad. Para mahasiswa ini menghadiri sebuah acara bedah buku dengan judul Media Relation di Balik Layar, Praktik, Tips, dan Teori, karya Dr. Riniwati Mukmur. Buku yang ia tulis itu merupakan refleksi dari pengalaman yang ia dapatkan selama 25 tahun berkarir di dunia komunikasi. Dalam buku ini diceritakan bahwa membangun hubungan media di Indonesia itu tidak sama dengan di negara lain. Hal ini dipengaruhi dengan kultur budaya orang Indonesia yang cenderung high context. Dalam diskusi tersebut, ia mengemukakan bahwa ada 3 ciri media relation ala Indonesia yang dijelaskan dalam bukunya. Yang pertama, media relation di Indonesia berorientasi pada hubungan interpersonal. Kedua, melibatkan pemberian hadiah. Dan yang ketiga, diwarnai kehadiran wartawan tanpa surat kabar. Walau demikian, katanya, hubungan antara praktisi PR dan jurnalis itu ibarat hubungan cinta dan benci. Saling membutuhkan, tapi berbeda tujuan. Media relation atau bisa disebut juga sebagai hubungan media itu memiliki peranan penting dalam membangun reputasi di sebuah institusi atau lembaga. Dalam pekerjaan public relations, hubungan media kerap kali berperan sebagai penanganan krisis dengan memberitakan hal-hal positif seputar perusahaan ketika perusahaan itu dilanda isu negatif. Nah, di video kali ini kita akan belajar serta menganalisis bagaimana cara membangun hubungan baik dengan media dan dalam rangka membangun reputasi perusahaan. Yuk, kita simak videonya. Di video kali ini kita akan membagi pembahasan pada 4 hal. Yang pertama, kita akan mengawali dengan fungsi dari media relation itu seperti apa. Yang kedua, cara membangun hubungan dengan media itu seperti apa. Yang ketiga, kita akan melakukan wawancara. Bagaimana hubungan media yang dilakukan oleh Humas Institut Teknologi Bandung. Dan yang keempat, kita akan menganalisis melalui studi kasus yang dilakukan oleh ITB ketika terjadi krisis. Apa yang dilakukan oleh ITB? Media relation merupakan sebuah bentuk strategi komunikasi seorang public relation, sebab media sampai saat ini masih berperan sebagai jembatan informasi kepada masyarakat. Meskipun kita tahu kini sudah ada yang namanya media sosial, namun peran media massa tetap belum tergantikan. Karena proses penyebaran informasi di media massa itu melalui serangkaian yang cukup panjang. Prosesnya itu dimulai dari misalnya perencanaan, kemudian eksekusi, proses penulisan, editing, hingga akhirnya dipublikasikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa akurasi informasi yang disajikan oleh media massa itu masih dipercaya. Lalu apa sebetulnya fungsi dari media relation itu tersendiri? Yang pertama, fungsi dari media relation adalah menaikkan reputasi perusahaan. Dengan media relation, hubungan baik bisa terjaga dan juga media bisa memberitakan hal yang positif tentang perusahaan kita. Kemudian yang kedua, ini bisa menolong perusahaan keluar dari isu negatif, karena biasanya krisis itu bisa ditangani dengan cara membuat pernyataan, membuat konferensi pers, atau menyiarkan siaran pers begitu. Dan yang ketiga, itu bisa memperbaiki hubungan baik dengan media. Tentu saja ini adalah poin yang cukup penting di dalam fungsi dari media relation. Yang keempat, fungsi dari media relation adalah menaikkan kepercayaan publik terhadap perusahaan kita, terhadap apa yang produk perusahaan kita produksi begitu. Dan yang kelima adalah menciptakan image positif suatu perusahaan di mata masyarakat. Nah, lantas bagaimana sebetulnya strategi atau cara-cara membangun hubungan dengan media? Nah, di video kali ini ada 2 pendekatan yang akan saya bahas. Pendekatan yang pertama ialah dengan cara gerilya dan yang kedua dengan cara frontal. Apa itu gerilya? Gerilya ini bisa dilakukan dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, humas bisa melakukan kunjungan media ke sebuah media massa. Dan yang kedua, metode gerilya ini bisa dilakukan dengan publikasi siaran pers. 3 adalah melakukan konferensi pers. Dan yang keempat adalah melakukan media gathering. Media gathering ini bisa dilakukan secara non-formal, tidak harus secara formal misalnya. Dan yang kelima adalah media award. Mungkin ini jarang dilakukan, tapi sangat penting sekali bagaimana media award ini memberikan apresiasi terhadap kinerja wartawan. Adapun cara yang kedua adalah melakukan pendekatan secara frontal.
apa itu secara frontal, ini mungkin cenderung lebih mudah. Ada beberapa hal yang masuk kategori atau metode ini. Yang pertama adalah dengan memberikan sponsorship. Perusahaan kita bisa melakukan sponsor atau mendukung sebuah acara media begitu. Dan yang kedua bisa melakukan promosi. Kita bisa kerjasama dengan media ketika produk kita atau jasa kita itu sedang ada diskon atau promosi lah begitu ya. Dan yang selanjutnya adalah melakukan iklan atau media placement. Pada bagian ketiga, saya mencoba mewawancarai staf di Humas Institut Teknologi Bandung tentang bagaimana cara dan strategi mereka menjalin hubungan baik dengan media. Kenapa saya memilih ITB? Karena ITB sempat beberapa kali mendapatkan anugerah kehumasan dalam hal tata kelola humas dan juga media relation. Nah, kira-kira bagaimana wawancara saya dengan tim Humas ITB? Kita simak video berikut ini. Ya, untuk relasi terhadap media, Humas ITB mencoba melakukan berbagai macam upaya. Di antaranya yaitu untuk tahun ini lebih sering mengeluarkan rilis kepada media gitu ya. Nah, untuk tahun yang lalu, beberapa tahun kebelakang memang hanya berita tertentu saja yang diberitakan ke media. Namun untuk tahun ini kita coba seluruh berita yang dipublikasikan oleh ITB itu dirilis ke media. Kita memiliki grup WhatsApp yang berisi wartawan-wartawan di sana. Dan kita berupaya menghidupkan grup tersebut dengan merilis berita kepada mereka. Kita juga ada reporter ya di Humas ITB yang berjumlah lumayan, sekitar ada 70 orang, dan kita sering juga mengundang teman-teman media untuk mengisi pada acara-acara semacam pelatihan atau workshop terhadap reporter yang merupakan mahasiswa tersebut. Kita juga sering mengadakan konferensi pers dan sering mengundang media gitu ya, baik itu konferensi pers secara offline dengan protokol kesehatan tentunya, dan juga secara daring ya. Mungkin yang acara-acara yang besar-besar juga kita mengundang media. Mendorong pimpinan untuk bisa lebih dekat dengan media gitu ya. Di luar pandemi, para rektor ITB telah mencoba mengunjungi media, kantor media, yaitu media Pikiran Rakyat. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Humas ITB tersebut, saya kemudian tertarik untuk membahas suatu isu yang pernah terjadi di ITB. Jadi pada Mei 2021 lalu, ITB sempat diterpa kabar miring mengenai mahalnya dana pendidikan bagi mahasiswa baru. Mungkin kita familiar dengan sebutan uang pangkal. Nah, ini nominalnya cukup besar, yaitu sampai 100 juta. Ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang masuk ke ITB melalui jalur mandiri. Hal tersebut tentu saja membuat reputasi ITB turun dan bahkan viral di media sosial. Namun, Humas ITB sukses memainkan perannya dengan membuat rilis untuk mengcounter isu tersebut dengan judul ITB menggratiskan UKT seleksi mandiri untuk mahasiswa kurang mampu. Rilis ini terbukti efektif dan juga bisa mengcounter isu karena dipublikasikan juga oleh media-media nasional seperti Kompas, Tempo, dan yang lainnya begitu. Lewat rilis tersebut, ITB menekankan bahwa pada prinsipnya tidak ada mahasiswa yang dikeluarkan karena tidak mampu membayar SPP. Dan saat ini terdapat program Kartu Indonesia Pintar, di mana bayaran pun bisa dilakukan dengan cara dicicil. Nah, itu saja video saya kali ini mengenai hubungan media dalam membangun reputasi di sebuah lembaga, institusi, ataupun perusahaan. Selain dari strategi dan contoh-contoh tadi yang sudah saya sampaikan di video ini, sebetulnya banyak variasi lain yang bisa dilakukan oleh institusi atau perusahaan dalam menaikkan reputasi melalui hubungan media. Nah, jika Anda punya contoh-contoh lainnya, silahkan ditulis di kolom komentar ya, nanti kita akan diskusi. Sekian, terima kasih yang sudah menonton.
Dalam diskusi tersebut ia mengemukakan dan yang ketiga kita akan melakukan oke.